Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Masih semangat? Harus tetap masih semangat. Tinggal 3 jam lagi kalian akan bertemu dengan keluarga kalian di rumah. Mudah-mudahan perjalanan pulangnya nanti lancar, mendapatkan keberkahan ilmu untuk hari ini dan hari kemarin ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semangat? Nah, minggu kemarin kita belajar mengenai IPA itu sampai mana? Ada yang masih ingat? Hukum Newton. Alhamdulillah masih ingat, tapi sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya nak. Ada yang kayaknya ada yang kosong tangguhnya, ada yang tidak masuk nak. Tanggal 10 bulan 8. Siapa yang sakit? Epan ya. Epan sakit. Terus ada lagi? Sudah, cuma 1 orang. Minggu kemarin dapat izin, alhamdulillah ada sekarang ya. Kemudian alhamdulillah berarti sekarang cuma Epan. Kita semangat, kita meneruskan lagi pembelajaran. Minggu kemarin kita sampai hukum Newton. Ada yang masih ingat mengenai hukum Newton itu apa? Ayo, sambil dibuka bukunya. Yang masih ingat? Hukum Newton. Ada yang mau jawab? Ada yang masih ingat? Siapa? Agusnya? Newton 1, betul. Ada lagi? Kaisa hukum Newton 2. Siapa lagi tadi? Isi hukum Newton 3, betul terus? Kemarin itu mengenai hukum Newton itu atau hukum Newton kita belajar mengenai tentang apa? Tentang berat. Kemudian untuk menyebabkan apa? Seperti ibu di sini. Aksi reaksi di dalam proses. Kaisa proses apa? Ada aksi reaksi. Berarti ada apa? Tadinya. Kemudian. Iya, dalam prosesnya sekarang kalau kita ada reaksi aksi berarti ibu tadi diam, kemudian berpindah. Proses apa ini nak? Betul, bergerak. Nah sekarang kita akan meneruskan materi selanjutnya yang ada di layar. Bisa dibaca? Apa nak itu? Terima kasih. Nah, kita akan belajar mengenai sistem gerak pada manusia. Kalian di sini duduk tegak, ibu berdiri, kemudian di sini dilihat di tayangan ada terus. Nah, dari awal kita lihat tenda itu bagaimana posisinya? Tidur, betul kawani. Nah, setelah ternyata gambar yang kedua, betul Agustian Kaisa yang lainnya berdiri. Nah, kenapa demikian? Kenapa? Kok bisa? Kevin, mau? Apa kawani? Karena ada tiangnya, betul. Karena ada tiangnya sehingga si tenda, si kain tenda bisa berdiri, betul. Kayak sana sama kita juga. Kalau sekarang kita lihat diurutkannya, perhatikan apa katanya? Perhatikan teman di sebelahnya. Sedang apa teman kita? Betul, Kaisya duduk. Bagaimana duduknya? Tegak. Kenapa? Tegak. Apa Kaisya? Betul. Karena mempunyai tulang. Betul, karena mempunyai tulang. Halo, kelompok 1 ada. Nah, jadi mengapa tubuh teman kita dapat berdiri dapat duduk dengan tegak? Karena ternyata ada tulangnya, betul nak.
tulangnya. Nah sekarang kita akan masuk. Kita berdiri tegak, ada tulangnya. Sekarang silakan berdiri dulu nak. Berdiri. Yo berdiri. Pegang bagian atas. Namanya apa? Ke bawah ada apa? Ke bawah di sini yang itu. Bawahnya. Coba sekarang kita satukan pakai nada irama. Bunda, lutut kaki. Nah, terima kasih. Kalau pakai bahasa Inggris, kalau ini apa? Kalau ini shoulders. Kalau ini apa ya? Guru bahasa Inggris nanti. Bawahnya toes. Jadi head, shoulders, knees and toes. Knees and toes. Itu yang barusan kita pegang apa? Ada apanya di dalamnya? Ada tulangnya. Betul. Terima kasih. Duduk kembali. Beri aplaus untuk kita semua. Aplausnya mana? Belum ada. Ayolah, sekarang kita masuk ke materi. Jadi yang akan kita pelajari sekarang adalah rangka atau tulang. Karena kalau tanpa rangka atau tulang, dapat kita bergerak untuk manusia? Tidak. Sekarang dalam sistem gerak manusia ada 3 yang dipelajari. Ada yang sudah tahu apa saja? Dalam sistem gerak itu kita dapat bergerak karena ada apa? Bisa betul? Tulang dan otot betul. Ada lagi yang lain? Ada saraf betul Kevin. Ada lagi yang lain? Kenapa kita bisa bergerak? Tadi ada tulang, ada otot, ada saraf. Ada lagi? Ada apa? Kita otak. Boleh nanti. Yang lainnya? Ada lagi? Yuk, silakan. Kenapa bisa bergerak sih kita? Ada tulang, ada otot kata Kesya, kata Kevin ada saraf, kata Iqbal, Abdul Rahman itu ada otak. Nah, sekarang kita samakan. Ternyata sistem gerak pada manusia itu yang pertama ada rangka, yang kedua, yang ketiga ada otot. Ada berapa jadinya? 3. Siapa yang mau menyebutkan lagi? Mau Pak? 1, lihat ke ibu apa nak? 2, 3. Terima kasih. Sekarang kita teruskan. Yang akan kita pelajari sekarang dari rangka atau tulang. Yang ke satu apa? Nanti kalian pulang dari sini pembelajaran ini itu yang ke satu yang kalian dapatkan apa, Kevin? Yaitu mengetahui fungsi rangka atau tulang pada betul. Yang kedua, yang nanti kalian dapatkan apa? Betul. Dan yang ketiga, mengetahui nama-nama tulang penyusun rangka manusia. Ada 3 nanti setelah pembelajaran ini yang insya Allah akan anak-anakku sekalian dapatkan. Sekarang kita lihat yang pertama, yaitu mengetahui fungsi rangka atau tulang pada manusia. Apa sih sebenarnya fungsinya? Ada yang tahu? Kevin? Untuk menopang tubuh. Terima kasih. 1. Ada lagi, mangga? Silakan. Ayo, apa fungsi tulang? Agustian untuk bergerak. Bisa. Ada lagi, silakan. Maaf ini ibu pergerakannya. Yang belakang. Ayo, apa fungsi tulang dalam tubuh kita? 1. Menopang.
Yang kedua tadi kata Agustian, bergerak. Ada lagi? Ya. Kalau ini silakan. Melindungi organ dalam tubuh. Ada lagi? Tuh nanti kita lihat. Terima kasih. Ada lagi? Fungsi tulang. Ayo. Siapa yang mau? Masa? Apakah cuma 3 dalam tubuh kita fungsi tulang? Apa lagi Kevin? Silakan. Jadi yang selanjutnya adalah menempelnya otot, kan? Ada lagi? Terima kasih Kevin. Ada lagi silakan. Apa sih fungsi tulang dalam tubuh kita? Nopal. Yang lain silakan. Dwi, Yulpa. Ya, ada lagi fungsi tulang? Apa lagi? Silakan. Tempat pembentukan sel darah. Terima kasih. Kita samakan. Betul tidak ya? Kita lihat. Tujuan pembelajaran yang pertama kita mengetahui fungsi rangka. Satu apa nak? Betul? Sama tidak tadi? Sama. Yang kedua, alat gerak pasif. Yang ketiga, kelompok 2 silakan dibaca apa? Yang selanjutnya kelompok 1 mangga. Pembentukan sel darah. Tempat pembentukan sel darah. Silakan kelompok 4. Tempat menempelnya otot. Tempat menempelnya otot. Terima kasih. Nah ini ibu bawa. Ini namanya, ada yang tahu? Apa namanya? Apa? Ini adalah torso tulang manusia. Yaitu inilah di dalam tubuh kita ternyata tersusun tulangnya seperti yang ada di depan anak-anakku sekalian. Nah, sekarang dari fungsi rangka atau tulang ada yang ditanyakan? Silakan. Silakan Keisha. Apakah tulang bisa bergerak dengan sendirinya tanpa Ada pertanyaan dari teman kita, bagus, terima kasih, kasih aplaus untuk temannya. Silakan. Terima kasih. Katanya, apakah si tulang itu dapat bergerak dengan sendirinya tanpa otot? Ada yang mau menjawab? Yuk, ya silakan. Ada yang mau menjawab? Mangga. Ayo. Mau menjawab? Apakah si tulang itu bergerak tanpa otot? Ada yang mau? Yuk. Bisa tidak bergerak tanpa? Bagaimana Kak Wani? Tidak, katanya Kak Wani. Apa Kevin? Bisa tidak kan kita? Tidak bisa. Jadi kalau tulang kita bergerak itu harus ada ototnya. Nah, maka di sini kalau untuk otot itu yang kedua tambahannya apa? Alat gerak pasif seperti di sini berdiri. Kalau tanpa diperintah tadi oleh apa ini kita? Otak. Kalau tidak disuruh untuk bergerak ya diam saja. Tapi ketika ada perintah bergeraklah, maka bergerak. Sekarang ya berdiri. Ya. Nah, berdiri kan karena diperintah apa kamu tiba-tiba cara berdiri? Bisa tidak? Kalau tanpa perintahnya jalan sendiri kan tidak bisa. Karena dia sedang duduk. Terima kasih. Nah, ini adalah alat geraknya pasif, harus diperintah terlebih dahulu baru dia bisa untuk bergerak. Gitu. Beda nanti dengan untuk sistem gerak pada manusia yang lain. Ada lagi yang ditanyakan? Terima kasih Kesha. Ada lagi yang ditanyakan? Untuk fungsi dari rangka? Ada? Kalau tidak ada rangka,
kalian, rangka kalian sakit saja, dapat bergerak tidak? Tidak. Kalau organ yang ada di dalam tubuh kita tidak dilindungi, kita aman atau tidak? Apa contohnya yang dilindungi organ dalam itu? Apa? Lihat, jantung, paru-paru, betul. Itu kan dilindungi. Di bagian mana coba pegang? Bagian mana? Ke depan Julian. Di bagian mana? Di rongga mana? Nah, organ dalam. Ayo, di depan ke teman-teman. Mana? Ini? Dada. Nah, di bagian, jadi bagian dalam dada katanya. Pegang, betul tidak? Ada tulangnya di dada. Julian, ada. Nah, ke bawahnya, pegang ke bawahnya. Ada tulangnya tidak? Tidak. Jadi kalau bagian, maka bisa membedakan kan bagian yang dada itu ternyata di dalamnya ada organ yang dilindungi. Kalau di bawah sini ini adalah rongga perut, namanya juga rongga kosong. Ya, terima kasih, Julian. Nah, kemudian tempat pembentukan sel darah. Emang kita punya sel darah? Ada? Sel darah apa? Otisi, sel darah merah. Terus? Ada sel darah putih. Nah, itu ternyata katanya dibentuk di mana? Dibentuk di mana? Di tulang, betul Kevin. Nah, kalau tanpa tulang berarti sel darah merah, sel darah putih itu tidak akan dihasilkan. Nanti di bagian yang menyusunnya itu namanya, ada yang tahu tempat pembentukan sel darah? Ada yang bisa mengungkapkan di mana? Yang suka makan tulang? Ada yang suka makan tulang? Yang suka sebelah? Kenapa jadi malu-malu? Tidak, berarti tidak suka makan sebelah ya? Suka. Jung yang suka makan sebelah, ibu yang tahu. Nah, kalau makan sebelah, suka pesan sebelah tulang. Nah, itu yang dimakan apanya? Hah? Tulangnya. Sum-sum, Kevin. Sum-sum tulangnya. Itulah tempat pembentukan sel darah. Dan yang paling banyak dibentuk adalah sel darah merah dibanding dengan sel darah putih. Kemudian tadi tempat menempelnya otot, jelas ya. Kalau kalian lihat malam-malam, lihat ini tanpa apapun seperti ini, bagaimana perasaannya? Ternyata Allah itu sudah membentuk tubuh kita sedemikian rupa. Alhamdulillah dengan keestetisannya, dibungkus dengan apa ini? Kulit. Di luar kulit kita dilindungi oleh apa? Baju untuk lebih mempercantik, memperindah. Maka kita tinggal apa? Bersyukur. Bagaimana lagi cara kita bersyukur dengan tubuh kita, dengan fungsi rangka yang ada dalam tubuh kita? Menjaga, betul Agustian. Kemudian memfungsikan sesuai dengan fungsinya. Misalnya, yang punya tangan, tangannya coba diacungkan. Fungsinya untuk apa? Tangan menulis, tiba-tiba bikin gitu. Itu sesuai fungsinya tidak? Nah, dipeliharalah. Punya kaki? Kaki untuk apa? Jalan. Tapi digunakan untuk apa? Ada orang lewat, kakinya diacungkan, itu berarti tidak sesuai dengan fungsinya. Jadi bersyukur, pelihara, alhamdulillah kita dalam keadaan lengkap, sehat, walafiat. Itu. Tidak ada yang pelihara? Sekarang kita masuk. Nah, inilah kalau dilihat. Jadi kesempurnaan yang Allah ciptakan untuk kita ya. Yang selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis tulang. Di buku siswa kalian silahkan dilihat, juga disamakan, itu halaman 24. Jenis tulang, kita lihat. Jenis tulang itu yang satu ada apa? Berdasarkan apa? Agus ya, berdasarkan? Jenis tulang berdasarkan penyusunnya. Apa saja tulang berdasarkan penyusunnya? Kita lihat. Ada tulang keras, lisan, dan kurang keras di mana? Coba tunjukkan. Ayo,
Coba, di mana tulang keras Fajar yang ada di langkah Fajar, di tubuh Fajar? Coba dipegang, coba tunjukkan teman-teman. Teman-teman, inilah tulang keras Fajar. Yang mana? Teman-teman punya? Teman-teman punya? Coba tunjukkan. Coba pegang. Oh, pegang. Coba pegang. Nah, silakan dipegang semuanya. Mana tulang keras katanya? Betul tidak kan? Buktinya apa? Pas begini kan tidak apa? Kalau kita ini kan dia tidak berubah kan keadaannya. Berarti ini bagian namanya apa? Ini kepala termasuk tulang. Nah, ada lagi tidak ya tulang kerasnya? Coba dipegang yang mana lagi? Atau tunjukkan ke teman. Mana tulang keras Fajar? Tanya ini. Tangan. Betul tidak? Pegang tulangnya keras. Keras. Mana lagi ya? Ada lagi tidak? Ternyata katanya kaki. Oh betul. Kakinya keras. Itu tulang keras. Terima kasih. Dan yang kedua, penyusunnya adalah tulang rawan. Tulang rawan. Kalau tadi keras, berarti sekarang kalau rawan bagaimana? Apa? Lembut. Ada lagi? Kalau tulang rawan berarti lawannya keras? Isi? Lawannya kalau tulang keras tadi keras, berarti kalau tulang rawan? Tulang rawan lawannya keras? Kesa maju. Coba tunjukkan di bagian tubuh Kesa apa yang adakah yang termasuk tulang rawan yang lunak bisa dipegang kita ubah-ubah bentuknya. Mana yang bisa diubah? Katanya telinga, betul? Telinga. Telinganya bisa diubah? Bisa. Ternyata telinganya bisa ke depan. Coba pegang, betul tidak? Bisa ke depan kan? Bisa ke belakang kan? Dan kalau kalian di rumah, kalian soleh sekali, soleha sekali. Biasanya ibu itu nanti megang telinganya, tapi tiara apa? Nah ini langsung dipelintir katanya, ternyata bisa dipelintir. Berarti itu tandanya lunak. Kita juga nanti akan belajar tulang. Ada lagi selain telinga? Betul kayak hidung. Betul tidak Pin? Coba tunjukkan Pin. Hidungnya. Mana hidungnya? Berdiri Pin. Tunjukkan ke teman. Ayo. Bagaimana itu dikatakan tulang rawan hidung? Pin. Karena katanya dapat dibentuk-bentuk betul. Coba pijit betul. Bisa kira-kira iya. Karena yang ibu mancungnya ke dalam. Nah, ternyata jadi menutup ya. Mancungnya ternyata ke dalam. Nah, ini adalah tulang rawan. Terus tadi yang suka sebelah apa sih lagi selain tulangnya yang dimakan? Biasanya selain susu, selain daging, di kaki atau ada tidak tulang rawannya yang di bagian mana? Bisa. Sisi. Hidung, tulang. Yang warnanya apa? Hidung. Betul. Yang warna putih itu adalah tulang rawan. Ini kalau kita lihat tulang berdasarkan penyusunnya, jadi ada berapa? Ada? Jadi ada berapa nih? 1 tulang. 1 tulang. 2 tulang. Yang selanjutnya jenis tulang adalah berdasarkan strukturnya. Nah, berdasarkan strukturnya kita lihat ada apa saja nak? Tulang spons dan tulang kompak. Kalau kalian ingat spons, berarti ingat sama siapa? Betul, SpongeBob. Terus berarti bagaimana si SpongeBob kalau spons? Menyerap air. Terus bagaimana kalau spons itu? Lunak. Terus betul Agustian. Terus barusan Iksan. Ada lagi?
katanya. Ingatnya ke SpongeBob itu. Kalau sekarang tulang kompak. Berarti kalau kompak bagaimana? Kompak. Kalau betul itu keras gitu kan. Itu tulang kompak. Maka berdasarkan strukturnya tulang berdasarkan bentuk. Yaitu ada satu tulang. Jadi bentuknya bagaimana kan? Sila, kalau tulang kita bentuknya panjang. Di sini tunjukkan Sila torsonya. Mana di sini yang termasuk tulang pipa itu ada di torso ini. Nanti kalau dalam kalian sebutkan mana yang termasuk tulang pipa yang panjang katanya. Ini berarti kalau di tubuh Sila itu bagian apa? Lengan yang mana? Yang atas atau yang bawah? Bagian atasnya. Terima kasih. Jadi katanya tulang pipa itu contoh di tubuh kita adalah tulang lengan, lengan atas kita, betul. Itu adalah tulang pipa. Yang kedua apa? Tulang pipi. Silakan. Ada di sini torsonya ditunjukkan mana yang pipi. Maju ke depan, bantu ibu perlihatkan ke temannya yang termasuk tulang pipi. Mana di sini yang pipi bentuknya? Tulang dada. Tunjukkan. Ini teman-teman tulang dada. Jadi bentuknya adalah pipi. Ternyata bentuknya pipi tulang dada. Betul, terima kasih. Tulang juga ada tulang. Kemudian ada tulang pendek. Kalau di sini, siapa yang mau? Yang berani menunjukkan tulang pendek? Ayo, yang mau ke depan? Ada? Yang suka dengar? Iqbal? Abdul? Rahman? Ayo, tunjukkan tulang pendek. Kalau di sini memperhatikan ini, mana yang termasuk tulangnya pendek? Apa ini berarti? Tunjukkan ke temannya. Yang mana tulang pendek? Pegang aja, apa-apa. Berarti tulang jari katanya, betul tidak? Ada sih dari kalian? Coba gerakan. Ternyata di sini itu bisa bergerak. Ada berapa bagian kalau kita gerakan? Bisa kan? 3 bagian, betul bisa. Jadi ini adalah tulangnya pendek. Terima kasih. Dan yang keempat bentuknya itu ada tulang tidak beraturan. Di mana tulang tidak beraturan? Di tunjuk Julian. Yang mana punggung? Punggung. Katanya yang punggung. Betul. Di yang di sana tuh. Ini betul tulang punggung katanya tak beraturan. Ya? Betul, yang tidak beraturan. Terima kasih. Silakan Julian. Sekarang kita lihat berdasarkan penyusunnya. Tadi tulang keras. Tulang keras berarti kalau kita lihat ciri-cirinya, bagaimana ciri tulang keras? Ada yang mau? Ciri tulang keras, namanya juga keras, berarti keras. Iya, keras. Abdul katanya keras. Terus, bagaimana? Berarti kalau keras, dia itu bentuknya atau ininya bisa diubah-ubah. Tidak, berarti dia adalah tetap kan bentuknya. Terus apa lagi? Ini adalah tulang keras. Tulang yang keras. Kalau tulang yang keras bagaimana? Kalian punya tulang keras? Punya? Bagaimana cirinya? Tulang keras? Ada yang mau mencoba cirinya selain keras, selain kaku? Yaitu, nah, sedikit ya, perekat. Sedikit perekat atau kolagen. Ada yang ingat istilah kolagen berarti apa? Yang apa? Ada yang ingat kolagen?
Yang suka lihat iklan kolagen katanya ada apa bisa? Dengan apa kalau kolagen? Perempuan biasanya itu dengan apa? Siram kolagen itu dengan kecantikan kan? Iklan kecantikan ada kolagennya, gitu kan? Nah, karena fungsinya untuk menghilangkan katanya salah satunya kerutan. Ternyata ada di mana nih si kolagen dapatnya? Tapi tulang rusnya sedikit. Nah, yang selanjutnya cirinya adalah banyak kalsium dan fosfor. Ada yang apa itu? Kalsium, fosfor? Ada? Ada yang mau? Ayo. Ingat dengan apa gitu? Kalau kalsium dengan tulang langsung iya, dengan tulang langsung. Ada lagi istilah kalsium itu langsung ingatnya habis jam ke tulang. Ada lagi? Yang lain kalau ingat, oh ingat kata kalsium, ingat kata fosfor. Karena ternyata kalsium itu adalah zat di sini ini termasuk unsur kimia ada dalam sistem unsur. Kalau kalian nanti belajar kimia, dia termasuk salah satu unsur yang lambangnya adalah Ca. Ca ya itu ada dalam sistem periodic unsur karena dia adalah unsur pembentuk tulang. Itu untuk kalsium dan fosfor juga yang membantu sehingga tulang menjadi keras. Itu untuk kalsium dan fosfor. Maka di sini tulang keras ya apa ini? Banyak untuk tulang kita. Nah, banyak unsur Ca ini nama lain dari. Nah, sedangkan P lambangnya dari fosfor. Ini adalah unsur kimia. Dan itu ada di tulang yang kita asumsinya dari makanan. Kalian sedang masa pertumbuhan, banyak makan sayuran, gizian, golongan, kemudian susu itu karena mengandung. Nah, di mana tempatnya? Tadi betul tidak? Di tulang paha. Coba pegang paha kalian. Betul, ada tulangnya. Keras tidak? Julian sama Julian. Nova, suka. Maju pak. Yang Nova. Pegang tulang paha Nova. Paha, tulang paha. Mana tulang paha? Ada tidak tulangnya? Keras tidak? Nah, ternyata katanya nggak tahu udah ada dagingnya. Nah, kalau berarti tulang keras itu ternyata disebut tulang apa? Dagingnya. Kalau dagingnya banyak, kepegang nggak tulangnya? Cepet? Enggak, tapi kalau dagingnya sedikit, langsung tulang. Tapi ada betul tulangnya? Ada ya? Berarti dia termasuk tulangnya. Bagaimana? Terima kasih. Yang selanjutnya, apalagi yang tulang keras tadi? Sikut, mana sikut? Coba dipegang. Yang sikut ini, sikut termasuk tulang. Sikut ada di bagian apa? Upload. Coba tunjukkan ke diri upload. Nah, mana? Punya upload, punya. Nah, ini ada di bagian apa sikut itu? Di bagian sendi. Berarti yang adanya yang keras kalau di upload ini bagian apa? Di bagian tangan. Itu termasuk tulang keras. Nah, kita dari tangan masuk ternyata ada betis. Seduk betis tulang keras. Ada tidak? Ada. Awas. Kalau yang depan itu tulang betis bukan? Pegang. Ini ibu lihat atau Evan sini Dwi, maaf. Dwi.
ada di bagian tulang. Nah, ini juga bagian tulang. Jadi depannya adalah tulang. Terima kasih. Yang selanjutnya langsung kan tempurung kelapa. Kelapa kepala. Tapi sama ya? Kelas kan? Nah, ternyata tempurung kepala kita termasuk tulang kelas. Bisa pahamnya ini? Bisa. Nah, berdasarkan penyusunnya kita baru satu, yaitu tulang kelas. Sekarang yang kedua, tadi tulang. Maka ciri-cirinya, Jung yang mau. Ayo, belakang. Ciri tulang rawan. Kalau tadi tulang keras, sekarang ciri tulang rawan. Ada? Ayo, isi. Apa? Ciri tulang rawan. Habis yang mudah tunjuk, terus lunak, terus ada lagi, makasih Tessa. Ada lagi? Ayo. Ciri tulang rawan. Kalau tadi tulang keras kan? Nah, ini lunak. Terus lagi tulang keras itu katanya banyak apanya? Nah, kalau berarti tulang rawan bagaimana? Kurang apanya? Kurang kalsium dan fosfor. Jadi tulang rawan itu kurang atau sedikit kalsium dan fosfor. Ada lagi? Kalau tadi banyak sedikit ya berarti tulang rawan. Kalau tadi sedikit berarti tulang rawan banyak, betul zat perekatnya. Nah, tadi kan kolagen. Nah, kalau kalian tadi yang memperhatikan kecantikan, ada kalau yang suka melihat berita, ada yang ikan ditangkap. Nah, itu tulang rawannya diambil karena ternyata banyak kolagennya. Itu betul guys. Inilah ciri tulang rawan. Satu apa? Dua. Dan yang ketiga sedikit kalsium dan fosfor. Tempatnya di mana? Yang tadi ada yang mau sampingnya kawan itu berdiri. Kaisar, tunjukkan di mana tulang rawan Kaisar. Silakan. Tadi di mana? Ayo, tunjukkan ini tulang rawan saya. Mana lagi? Mana lagi? Nah, telinga Kaisar juga termasuk tulang. Terima kasih, kasih aplaus untuk Kaisar. Betul, kasih aplaus. Kok tegang ya? Berdiri lagi, boleh? Sambil duduk aja, kita tepuk ini aja. Tepuk Newton, masih ingat? Iya. Ya. Tepuk Newton. 1 Newton, 2 Newton, 3 Newton. Yes, terima kasih. Aduh, kenapa jadi tegang? Ya Allah, semangat. Yuk, kita teruskan. Ini yang barisan di sana. Nah, terakhir adalah persendian. Dari yang sebelah kita makan yang warna putih itu tulang rawan. Seterusnya, nah, yaitu tulang spon dan tulang kompak. Tadi yang katanya banyak warnanya putih, tadi kan sudah. Nah, ini ternyata tulang spon itu bagian tengah tulang yang terdapat tadi kata Kevin ada sum-sumnya kan. Nah, karena memang dia untuk pembentukan sel darah. Dan ada sum-sum tulang ini. Kemudian tulang kompak. Jadi kalau tulang kompak, kalau tulang itu tadi ada serabutnya, kalau kompak ada serabutnya juga. Kemudian lapisannya bagaimana kalau kompak? Padat bertulisan terus rapat. Itu tulang kompak ya. Jadi ini jaringan tulang yang terdiri dari osteon yang tersusun rapat. Osteon itu adalah pembentuk lapisan apa? Lapisan apa ini? Tulang bertulisan itu osteon namanya. Jadi yang mengenaskan lapisan tulang
namanya adalah poster. Bisa dipahami? Untuk tulang skor dan tulang kompak. Selanjutnya, nah berdasarkan bentuknya, kalau tadi ada tulang pipa, mana saja tadi? Betul, terus bergelangan. Lengan mana lagi? Sini Pan, tunjukkan ke depan yang termasuk tulang pipa. Agustian. Yang ada di torso ini tunjukkan mana yang termasuk tulang pipa. Kaki yang mana kaki itu? Kaki bagian kaki, ini juga lengan, berarti kan ada beberapa bagian ini lengan. Betul, terus ini namanya tadi paha, ini tadi tulang kering dan tulang betis. Betul, terima kasih. Itu tulang pipa. Betul tidak? Nah ini ternyata katanya ada di paha, betul? Betul ya tadi kata Agustian. Terus mana lagi? Tulang kering, bawah, betis, terus lengan atas, terus tangan dan nah mana lengan sabung ini di lengan ini mas? Jadi lengan kita bisa digerakkan, diputarkan? Coba putarkan, bisa tidak? Karena ternyata ada dua tulang ini, yang atas ini adalah atas, yang bawah ini adalah kemudian tulang yang termasuk tulang. Yang selanjutnya tulang pipi. Tulang pipi tadi ditunjukkan oleh sisi di bagian mana? Dada. Dada termasuk tulang pipi. Karena ternyata nambah berarti tengkorak katanya. Di belakang dia ya depan ayo Pak, tunjukkan mana tulang tengkorak. Yang tulang tengkorak itu ke sini. Berarti mana? Itu termasuk tulang pipi. Mana dada? Betul, terus tadi apa lagi? Tulang rusuknya. Mana rusuknya? Rusuk ada di dada. Berarti yang mana Pak? Tulang rusuk yang mana? Dekat dada. Dada tadi mana? Depan. Nah, ini bagian dadanya. Nah, ini adalah rusuknya, dan rusuk itu ada di sini. Betul. Ada 7 rusuk di sini pasang yang disebut rusuk sejati. Ada, hitung ke bawahnya lagi. Berarti 1. Ini adalah termasuk rusuk palsu, dan ternyata lihat di sini, ya Pak, ada dia? Ternyata ini tidak ke depan, tapi ada tulang. Ini yang dimasuk 2 pasang rusuk melayang. Kenapa melayang? Orang tidak apa? Yuk bersatu tidak ini? Tidak. Terima kasih yuk. Nah itu untuk tulang pipi. Sekarang tulang tidak beraturan. Di mana saja tulang tidak beraturan? Ada yang mau menunjukkan ke depan? Tulang tidak beraturan. Aduh, boleh? Maju dulu. Silakan. Terima kasih sekali. Mana tulang tidak beraturan dong? Tidak beraturan yang tidak umur atau kata Sundama. Ya, ada lagi tidak di bagian atas kita yang tidak beraturan? Mana di sini yang termasuk yang tidak beraturan? Ada tidak di bagian bawah? Tulang apa ini? Bisa bergerak? Kalau kalian, ibu berbicara, kalian berbicara. Ada tulang apa? Mikroinsan, tulang rahang. Pegang mana tulang rahang? Itu. Coba kalian gerakan. Ikutnya siapa? Yes ya, yes barusan menguap ya. Itu berarti rahangnya buka kan? Terbuka kan? Berarti ini kita gerakan ternyata dia tidak beraturan. Mana lagi?
Tuh, ada lagi tidak di sini yang tidak beraturan. Coba, tadi sudah tulang belakang. Kemudian rahang, mana lagi bagian tulang? Antara yang badan dengan kaki. Namanya apa? Apa? San? Pinggul, tulang pinggul. Tunjukkan tuh, tulang. Nah, itu juga termasuk tulang tidak beraturan. Kita lihat. Inilah. Terima dulu. Terima kasih. Salah satunya yang ditunjukkan oleh Agus. Terima kasih Agus. Ini adalah untuk tulang tidak beraturan. Dan selanjutnya yang keempat berdasarkan bentuk itu tulang pendek. Siapa yang mau menunjukkan tulang pendek? Ada yang mau? Bisa? Silakan. Tulang pendek. Nah, mana tunjukkan yang tulang-tulang pendek? Jari. Terus mana lagi? San? Kaki. Ada lagi, San? Ada lagi nggak? Yang pendek-pendek bersekat-sekat. Itu berarti pendek. Mana lagi, San? Kalau rusuk tadi sudah ini. Apa lagi? Mana? Kita bisa bergerak ada apa? Di antara kepala dan badan kita. Nah, tunjuk mana? Betul tidak pendek? Nah, ini kan ada sekatnya, berarti dia pendek. Terus mana lagi? Kita duduk tegak. Ternyata tadi kalau aduh, makanya sekalian ibu betulkan untuk tegak. Ada tulang apa? Kan? Tulang belakang. Tulang belakang kita lihat. Ada sekat-sekatnya? Itu termasuk tulang pendek. Terima kasih. Silakan duduk tulang belakang kita. Ada yang bertanyakan Mama untuk jenis tulang berdasarkan bentuknya. Nah, yang ketiga tadi kan tujuannya fungsi dari apa? Betul. Yang kedua kita mengetahui apa? Jenis tulang. Dan selanjutnya apa? Nah, yang ketiga yaitu penyusun tulang, penyusun rangka manusia. Kalau secara garis besar ini, penyusun rangka manusia itu dibagi menjadi berapa bagian? Ada yang menebak? Berapa? Coba tadi? Betul. Abdul Rahman. Ada 3. Satu bagian apa? Satu bagian apa? Rangka tubuh kita. Satu bagian? Satu bagian? Bagian atas itu berarti apa, Prin? San? Kepala. Yang kedua? Apa? Badan. Yang ketiga? Nah, yang ketiga kaki. Tapi kalau badan ini masuk badan tidak ya? Ini masuk badan tidak? Ini masuk badan tidak? Kalau badan yang mana? Sini, Kesa. Maju. Mana badan? Coba tunjuk. Berarti kalau badan itu dari mulai ini lihat ke. Nah, kalau ini kan terlepas lihat. Badan bukan. Berarti bukan. Ini alat apa? Sama dengan? Berarti dia adalah anggota. Jadi bagian, terima kasih, duduk lagi. Bagian dari rangka tubuh kita itu ada 3 bagian. Betul tadi 1, 2, yang 3 alat gerak yang terdiri dari betul sekali. Terima kasih Kesa, Lisan, dan yang lainnya. Nah, ini kita lihat. Bisa dilihat kan? Jadi ada 3 bagian. Sekarang kita lihat yang ke kepala. Ada yang mau menyebutkan di bagian kepala itu ada tulang apa saja? Bagian belakang. Ada yang mau menyebutkan ada apa saja sih tulang kepala kita itu di rangka kepala? Ada? Ya, berdiri di sini biar temannya tahu sendiri ya.
sambil dipegang ya. Di tulang ini, di bagian di sini terlihat. Nah, mana tulang kepalanya? Ada apa saja? Sini tulang kepala, ini tulang kepala kita. Tunjukkan tengkorak, terus sendi tengkorak yang sebelah mana? Tunjukkan teman letaknya. Terus ada apa lagi? Di bagian kepala kita secara keseluruhan. Kalau ini, tahan. Nah, kalau tahan, tahannya kenapa? Jadi ini adalah jidat. Apa jidat itu? Adalah tulang dahi. Betul, dahi habis jantung. Ada tulang apa lagi di kepala? Betul, tulang hidung biasa. Ada lagi apa lagi? Tulang rahang. Betul. Nih, coba. Gitu kan? Yo, gerakan rahangnya ada tidak? Betul tidak? Ada apa lagi di sini? Ada pipi, pipi kan ada. Ya, coba pegang. Betul tidak ada tulangnya? Terus ada apa lagi? Kalau dari yuk, juga ke sana. Itunya, mukulnya. Bagian apa kalau di muka itu bagian yang paling ini. Selain ke bagian dari rahang mana? Sebelah sini. Biasa ketinggal dari sana. Nah, dekat telinga dengan mata itu namanya apa? Dekat telinga apa? Betul. Makasih dari apa? Pelipis. Tulang pelipis kita ada di sini. Terus ini tulang tengkorak betul tadi. Terima kasih untuk Alia, itu bagian dari tengkorak. Jadi kita lihat. Nah, ini intinya kita lihat. Ada stem frontal, yang ini depan ya. Tadi yang disebut apa? Dahi, bukan? Kemudian ada ternyata ada apa? Nah, setelah alis tulang tulang mata. Nah, ada mata di sana, kemudian tulang hidung, kemudian tulang. Betul, terus dan ada rahangnya, ternyata ada dan rahang bawah, kemudian ada bagian tulang belakang. Betul, kemudian di sini parietal bagian ini untuk tengkorak. Kita angkat kepala. Nah, untuk badan dimulai. Ada yang mau di sini mengetik sambil mengerukkan? Ada tulang apa saja di badan? Di sini ada tulang leher, betul. Terus kalau ini tulang apa? Tulang apa yang ini Pak? Yang ini? Betul, tidak tulang dada kita. Kemudian kalau ini ternyata ada tulang berikat. Ada tidak tulang berikat kalian? Coba gerakan. Nah, itu ya. Coba gerakan. Ternyata yang bisa menggerakkan tubuh kita. Ayo digerakkan biar tidak pegal. Yuk, ke kanan, kemudian ke kiri, ke depan, ke belakang. Itu yang ada ternyata berikat yang mengisikannya. Kemudian ada tulang. Kemudian apa? Tulang panggul. Tulang panggul ini untuk apa ini kan? Ada yang tahu? Kenapa tulang panggul? Supaya apa? Kalian duduknya bagaimana? Duduknya bisa tegak, tidak? Bisa goyang-goyang. Nah, yang punya kan bentuknya juga tidak beraturan, tapi dia di kanan ada tulang panggul, kemudian ada tulang. Nah, mana tulang selangka? Nah, tulang selangka itu, nah kalau yang laki-laki
Insan. Nah, ini yang termasuk tulang. Nah, ada. Kalau di torso, yang ini kalau di lisan tunjuk san. Ini tulang selangkanya tuh ada berapa? 2. Terima kasih San. Kemudian ada apa? Tulang. Kemudian ada tulang. Dan ada tulang. Itu adalah termasuk ke dalam tuh. Dan sekarang tambahannya ternyata yang kita makanya dulu kenapa harus tegak itu tadi termasuk yang bagaimana bentuk tulangnya, panjang, pendek, beraturan atau pipi. Kalau tulang belakang pendek, insan, betul. Ternyata terdiri dari masih di tulang belakang badan ada 7 tulang. Tujuh ruas ada. Ya. Kemudian ada. Betul dan kemudian atau tulang adalah tulang. Nah ini yang ketiga bagian dari rangka manusia adalah rangka anggota. Yang tadi sudah disebutkan dan ada bagian. Ini bentuknya bagaimana tadi? Nah, berarti bentuk apa? Istilahnya betul besar pipa. Nah, yang ini juga bagaimana? Pipa desa. Ya, kemudian kalau ini tulang pendek, betul. Ini tulang tangannya. Kita lihat di kaki ini termasuk tulang pipa, itu bagian paha. Kemudian ada tulang pipa juga nak, betul. Itu tulang betis dan tulang kering. Kemudian yang ini tulang kita tadi belajar mengenai bentuk-bentuk. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Jadi kalau dilihat jenisnya, tulang itu ada berapa jenis tulang itu? Ada berdasarkan. Ada yang masih ingat? Berdasarkan apa? Berdasarkan? Kalau ya tulang apa itu ada berapa? Berdasarkan apa? Ada berapa jenis? Ya 3 kesal 1 berdasarkan. Berdasarkan itu kalau lama jenis tulangnya berdasarkan masih strukturnya insan, betul. Yang kedua berdasarkan apa lagi? Berdasarkan strukturnya, terus berdasarkan ada penyusunnya, betul. Dan berdasarkan ada yang cepat, ada yang pendek, ada yang berdasarkan bentuk dan ukurannya. Tuh, sekarang kita masuk ke lembar kerja siswa, akan ibu bagikan. Kalau tidak ada pertanyaan, ini nanti kalian di sini akan ibu bagikan tiap orang satu, isi dengan nama tulangnya, kemudian kasih tanda checklist di mana tulang itu tempatnya, ya. Kasih tanda checklist. Kita sekarang mengamati hanya dari bentuk dan ukuran tulang. Silakan, waktunya ibu kasih 15 menit ya. Ini sih, kasih mana, kasih kelas, kasih kelompok. Banyak.
waktunya. Tanyakan. Memiliki mengerjakan kerjasama Kalian berarti karena berkelompok silahkan kalian diskusikan, nanti isi di lembar masing-masing. Nah, di sana kan tujuannya adalah namanya di depan. Jadi kita sekarang mengklasifikasikan tulang berdasarkan bentuk dan ukurannya. Nah, di sana kan ada tabel pengamatan. Kasih nama tulangnya, namanya ya. Kemudian termasuk yang mana di bentuk tulang itu? Apakah tulang panjang atau besar, ataukah di tulang pendek, ataukah di tulang tipis, atau tak beraturan? Silakan. Kenapa Tessa sama Opal? Ada apa? Sok, silakan. Waktunya 15 menit. Ya, sok. Tidak, tidak. Nama tulangnya di bawah. Mengklasifikasikan, mengelompokkan kan? Nah, kan nama tulang tadi banyak, kan? Terus ada tulang apa? Namanya tulang apa? Sebut tulang, nama tulangnya. Tulang lengan. Nah, terus lihat tulang lengan. Masukkan yang ke tulang lengan. Nah, contreng. Ada apa? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Nah, ya gimana tes? Ini kan hanya alat bahan. Ini langsung ke hasil pengamatannya dari sana dimasukkan ke dalamnya. Yo, bisa. Gimana tes? Contohnya. Iya, contohnya sebut nama tulangnya apa? Tulang lengan apa pukul? Mana maksudnya? Mana? Betul. Langsung checklist. Itu mana? Yuk, bisa. Ada lagi yang bertanya? Ada? David? Siapa? Ekawani? Sudah? Paham? Untuk tugasnya? Sekarang Alia, sebutkan nama tulangnya ya. Tulang apa? Bebas ya. Misalnya. Nah, tulis di sini tulang dada, nama tulangnya. Masuk mana? Masuk tulang dada. Masuk mana tulang dada? Yang tadi tulang dada itu termasuk. Betul, sudah tulang pendek. Nah, kita tulang pipi contreng. Belakang. Dari yang tadi Bu bicarakan sampai ke jam 2 kurang 5 menit. Silakan. Nama tulang sudah jelas nih. Sudah ada yang silakan kalau gini? Ada yang silakan? Ya, oke. Sudah Pak sebut tulang dada. Nah, tulang apa lagi? Jadi tulis di sini tulang dada, tulang terus masuk yang mana itu? Yang mana? Nah, kalau menurut Kevin itu adalah tulang pipa, dicontohkan di sana. Tapi berarti tulang pipi, contreng tulang pipinya untuk tulang dada di belakang. Tulang, ada tulang punggung, masuk mana tulang punggung? Betul, silakan dituliskan. Yo. Sudah, Dinda? Tidak ada yang ini? Tidak ada masalah? Tidak ada, bisa dipecahkan? Oleh kelompoknya? Boleh. Tulang punggung termasuk
Yuk, tuliskan. Kelompok 1 bagaimana? Ada yang apa? Tulang rusuk tadi masuk ke mana? Ayo. Kalau untuk tulang, ada tulang rusuk tadi masuk ke? Nanti bentuknya bagaimana? Nah, tulang kakinya susunan bagaimana tadi? Kita lihat tulang kaki itu enggak di sana. Tulang kaki bagaimana? Kita mau menunjukkan nama tulangnya. Jadi spesifik. Karena di sini ada kita kan diklasifikasikan secara subur bukan. Nah, kalau setengah kaki kan kalau kita anggapnya berarti kalau dari oh iya dari atas ini kan bukan ke bawah. Ternyata kan ada tadi tulang. Yang pertama itu tulang apa? Tuliskan tulang termasuk yang mana tulang tadi? Tulang apa? Oh, misalnya gitu. Betul. Panjang. Apa lagi di kaki? Ada apa lagi? Tulang betis ya. Nah itu betul. Good job. Bisa sedikit bergeser. Iya, tuliskan nama tulangnya. Betul, betul. Selamat ya. Apa? Kalau berdasarkan PPT itu, kalau saya mah ternyata itu dua-duanya. Pas dalam diskusi ternyata ada di dua bentuk tulangnya. Kan, kan, tapi sambil diamati tadi ada luarnya. Cocokkan dengan yang ini sebentar, nah di sini. Lihat, ada sekatnya tidak. Apakah dia menyatu atau tidak? Ini kan pipa ingat bagaimana kalau pipa? Kalau yang pendek berarti tulangnya pendek. Kalau yang sabaturan bagaimana? Ada berbentuk tidak? Bisa di bentuknya tidak beraturan. Masuk standar aturan. Pendek. Kalau pipi berarti bagaimana bentuknya pipi? Kalau yang pipi, nah ini sampai bentuknya bentuknya bagaimana? Kontak bahagia kan? Sampai ini yang disebut tulang. Sambil boleh, lu mau mainkan naonnya ke depan, betul tidak? Kan? Ya, nah tadi, ya. Apa tadi? Kan ini juga sama. Tulang jari tangan, maksudnya yang mana nak? Betul, betul. Nah, tulang tangan kan tangan ini bagian yang mana yang kita mau sebutkan? Atas bukan. Tulang tangan bagian atas termasuk yang mana? Betul, kenapa bentuknya kan panjang. Paham? Ada lagi yang ditanyakan? Iya. Berarti menjawab kesimpulan. Kesimpulan itu apa? Nah ya, sekarang kan ada kesimpulan ya. Kita kan tujuannya apa? Tujuannya mengklasifikasikan tulang berdasarkan bentuk dan perannya jawab oleh kalian. Jadi di bawahnya itu kesimpulannya tulang berdasarkan bentuk dan ukurannya ada apa saja yang sudah kalian dapatkan yang bagian samping sana itu. Ada apa saja di sana? Ada di tabelnya berdasarkan bentuk dan ukurannya ada tulang. Betul. Terus
Betul. Oh, bisa. Ada lagi? Mana bisa? Tulang punggung lihat, pegang itu di sana. Kalau lihat ke sini, betul tidak tulang pendek. Kalau ingat, kalau tulang panjang lihat nak, tulang panjang di sini. Ayo, aku bilangnya ke depan. Kalau takut masih salah, kan? Nah, pegang sama aku sekalian. Anak-anakku sekalian ya, berarti alhamdulillah sudah selesai kan? Sudah selesai? Nah berarti terima kasih untuk kerjasamanya. Berarti hari ini kita sudah mendapatkan 3 tujuan dan tadi belajar kita hari ini. Awal saya anak, sebentar ibu minta perhatiannya. Nah sebentar perhatiannya. Alhamdulillah kita sudah selesai untuk pembelajarannya. Jadi tadi itu tujuan kita belajar hari ini. Yang pertama tadi apa? Untuk apa? Mengetahui tulang. Yang kedua, mengetahui apa? Mengetahui macam-macam tulang. Yang selanjutnya apa tadi? Yang untuk bergerak, fungsi rangka. Nah, fungsi rangka ada berapa? Ada 5. Satu fungsi rangka untuk bergeraknya aktif apa pasif? Pasif. Kemudian apa lagi yang kedua fungsi rangka? Menyokong tubuh. Yang ketiga melindungi. Betul, Elisa. Yang keempat betul, menempelnya otot. Dan yang kelima untuk Pembentukan sel darah. betul, kawan, pembentukan sel. Kalau kemudian jenis tulang itu ada berapa? Ada 3. Satu, berdasarkan jenis itu berdasarkan bentuk. 2, berdasarkan struktur. Nah, dan yang ketiga berdasarkan yang sekarang yang tadi kata betul untuk isi bentuk dan ukurannya. Kemudian tadi rangka di dalam tubuh kita itu terbagi menjadi berapa bagian? 3. Satu, betul. Yang kedua dan yang ketiga dari tangan dan kaki. Terima kasih untuk hari ini. Kasih aplaus untuk kita semua. Silakan. Kita say hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati berjalan. Selamat bertemu dengan keluarga dan kita. Bertema lebih dahulu. Silakan pimpin KM-nya dengan Pak Rumah Universitas. Silakan Pak KM. Siap berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.